Saya mau memberikan sebuah fakta ini. Tapi pilih dua jawaban penting ini, dua pertanyaan penting ini. Pilih salah satu, ya, milih salah satu. Dalam hidup, mana lebih penting? Memperhatikan jalan atau mikirkan uang? Jangan bilang dua-dua, saya nggak mau berdua, satu aja pilih. Ayo, dalam perjalanan hidup, mana lebih penting? Mikirkan jalan atau mikirkan uang? Wih, pintar semua. Jelas dalam hidup harus lebih mikirkan perjalanan daripada mikir uang. Mengapa? Ayo pikir, mengapa? Orang punya banyak uang, bisa nggak mereka nggak tahu jalan hidup? Loh, ngerti nggak pertanyaan saya? Orang banyak uang bisa nggak ngerti jalan hidup? Sangat. Koruptor contohnya. Saudara, di dalam data yang pemerintah Indonesia miliki, bahkan dunia, pemerintah bangsa-bangsa, ranking nomor 1 dari 3 hal yang terdapat dalam hidup para bajingan itu, ternyata semua bajingan perampok uang rakyat, uang negara itu adalah orang yang sudah kaya. Aneh, sudah kaya berarti jalannya salah. Penjual narkoba, judi, maaf, mereka punya uang, maka itu mereka bisa buat jahat, tapi tidak tahu jalan. Maka itu tidak ada satupun pribadi di seluruh alam semesta ini selain Tuhan Yesus yang berkata, akulah jalan. Saudara, satu-satunya pribadi di alam semesta ini, bukan cuma di dalam kekristenan, tapi di alam semesta ini satu-satunya pribadi yang berkata, akulah jalan, itu hanya Tuhan Yesus. Maka itu penting sekali dalam hidup kita yang adalah sebuah perjalanan, maka kita harus mikirkan jalan itu. Dalam hukum internasional, ya hanya di Indonesia lah yang nggak tahu kenapa itu nggak dipakai. Dalam hukum internasional, semua jalan itu kalau bangun jalan, buat jalan, harus yang di tengah lebih tinggi, lalu serong ke kiri dan ke kanan. Dan di semua jalan di dunia ini, dalam peraturan internasional harus ada selokan. Ayo, kenapa? Dalam hukum internasional jalan itu tengahnya harus dinaikkan dikit, baru turun ke kiri ke kanan. Nah, supaya nggak mengenang airnya. Tapi di Indonesia bajingan kontraktor itu ngeri, sengaja tengah direndahkan supaya jalan terus bayarannya itu. Ngerti nggak kalimat ini? Harus bertobat itu. Nah, sekarang berarti kalau ada orang tidak jalan di jalan, berarti mereka jalan di mana? Di selokan. Lo betul tidak? Kalau ada orang jalan tapi tidak di jalan, berarti jalan di got. Loh, kok nggak amin? Lo betul atau tidak? Karena di luar jalan kiri kanan itu adalah selokan. Betul? Nah, ini yang luar biasa. Betapa bodohnya kita manusia ini. Sudah ada jalan tapi milih selokan. Bebek kali. Maaf. Nah, maka itu maaf ya, sambil kita tertawa begini, tapi mari kita jujur. Air ya yang segar masih banyak. Kok mau-maunya kamu minum kencing babi? Tahu kencing babi? Alkohol itu loh, goblok. Oh, enggak amin. Betul? Ayo, yang suka alkohol, bodoh kamu.
bertobat. Kencing babi diminum. Setuju? Jadi kalau ada teman-temanmu suka minum, kalau ngomong, itu kencing babi, tahu gitu, katakan begitu. Dan macam-macam lagi. Tai kambing masih lebih sehat daripada narkoba, goblok. Setuju nggak saya ngomong ini? Harus berubah hidup ini. Nah, itulah fakta. Ternyata dalam hidup ini banyak manusia bodoh, tidak tahu jalan, tidak memperhatikan jalan. Mereka tuh mikir uang, duit supaya kaya, tapi tidak tahu jalannya kemana. Maka kekayaan itu akan mencelakai orang itu. Loh, betul atau tidak? Ini firman Tuhan. Mari kita baca 1 Timotius 6, mulai ayat yang ke-9. Ayat 9, ya lanjut aja 9 ya, maaf. 1 Timotius 6 mulai ayat yang 9. Perhatikan sampai ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya pasti, saya tambahkan, terjatuh ke dalam 1 pencobaan, 2 ke dalam jerat, 3 ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, 4 yang mencelakakan, 5 yang menenggelamkan manusia kemana? Yang ke-6 kebinasaan. Ayat 10, perhatikan. Ini keren sekali, harus diperhatikan. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan. Saudara perhatikan kata menyimpang. Kalau ada kata menyimpang, itu berarti bicara tentang apa? Jalan. Maka itu awas kalau saudara salah menentukan dalam hidup ini. Kalau suruh milih mana lebih penting antara uang dengan jalan, jelas jalan yang lebih penting. Karena uang bisa membelokkan jalan orang ke jalan yang salah. Saya ulangi, karena uang bisa membelokkan orang ke jalan yang salah. Jangan lagi orang biasa. Maaf, ada beberapa teman-teman saya, hamba Tuhan, pengkhotbah, jemaatnya banyak, bisa jatuh karena uang. Waktu mereka masih hidup pas-pasan, kayak Pak Harto, gembala saudara, makin tunggak gemuk-gemuk karena dia pas terus. Maaf. Wah, waktu hidupnya masih pas-pasan, hebat, cinta Tuhan luar biasa. Tapi begitu uang datang banyak, bisa lupa pendeta lu itu. Apalagi orang biasa. Ngerti gak maksud saya ceritain? Jadi sumber segala kejahatan bukan narkobanya, bukan alkoholnya, bukan pornografinya, bukan judinya, tapi cinta uang itu. Uang. Maka itu yang pikirannya hanya uang. Ngupil mikir uang, garuk-garuk mikir uang. Matilah saja saudara kayak gitu. Karena orang yang otaknya diisi uang. Catat kata ini. Orang hidup, anak-anak muda kau dengarkan. Orang hidup yang otaknya hanya diisi uang, dia pasti bajingan dan penjahat. Betul atau salah kalimat ini? Loh, ini serius. Maka itu pendeta aja bisa jadi bajingan dan penjahat ketika otaknya adalah uang. Panggilan pelayanannya dijadikan bisnis. Saya ngomong keras. Siapapun orangnya, kalau otaknya isinya uang, pasti dia bajingan dan penjahat. Hari-hari ini dunia sedang gempar, bukan cuma Indonesia, dunia. Ada apa? Karena ketika para pembalap internasional sudah datang di Lombok, di Mandalika,
Wih, mereka mempromosikan cantiknya Indonesia ini. Berapa hari ini saya ngikuti berita, wih, Presiden kita Jokowi itu jenius betul. Biaya untuk membangun Mandalika itu 1,3 triliun. Tolong catat. Nah, untuk satu musim balapan berapa 3 minggu lagi ya? 3 minggu lagi ya? Maret ya? Oh, bulan depan berarti ya. Nah, untuk acara balapan yang pertama di sirkuit internasional yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini para pembalap sudah mempromosikan dengan sosial media mereka. Wih, saya mengikuti berapa hari ini, bangga sekali. Seperti waktu September tahun 2021, waktu PON diadakan di Jayapura. Wih, itu luar biasa. Saya bukan orang Papua asli, tapi saya ikut bangga ketika Presiden membuat begitu hebatnya. Ingat, tidak ada orang lain yang setuju yang PON diadakan di Papua kecuali Presiden kita. Kenapa? Ada 3 ancaman. 1, KKB yang ngeri, masih ingat ya? 2, Corona. 3, orang berkata enggak siap Papua itu. Tapi Presiden berani melangkah. Nah, untuk uang masuk di satu musim ini saja bulan depan itu diperkirakan paling dikit 500 miliar. Nah, ayo kita hitung. Kalau biaya buat sirkuit itu berapa tadi? 1,3 triliun. Nah, kalau untuk satu musim masuk 500 miliar dan tahun ini masih ada 1 kali lagi dan tahun depan ada 1 kali lagi, untung besar nggak Indonesia? Nah, ini cara berpikir Presiden kita. Dan untungnya bukan cuma uang, tapi promosi pariwisata gratis. Karena para pemainnya, pembalapnya yang memberitakan kepada dunia. Nah, kenapa saya cerita? Presiden Jokowi adalah presiden kedua setelah Abdurrahman Wahid yang di otaknya bukan soal duit. Saya ulangi, Presiden Joko Widodo adalah presiden kedua ya, Pak Gus Dur cuma sebentar masalahnya. Yang di otaknya nggak mikir duit. Karena di otak Presiden Jokowi tidak mikir duit, tapi selalu mikir kesejahteraan rakyat. Saudara, belum 2 periode sudah puluhan bendungan dibangun di Indonesia. Dan satu bendungan itu nggak murah. Belum 2 periode Jokowi sudah bangun jalan tol ribuan kilometer. Ribuan loh. Bayangkan. Kenapa bisa ada itu? Karena di otaknya bukan duit. Saudara pikirkan ini. Maka itu semua kita yang ikut mendengar, kita hidup butuh duit, betul? Nggak ada orang hidup nggak butuh duit, mati aja nggak gratis. Maaf, saya tanya, berapa paling murah biaya pemakaman di Nabiri? Ada keluarga atau teman yang meninggal belum lama ini? Berapa paling murah, Pak Gembala? 3 juta itu paling murah. Wih, kalau di Jawa bisa ratusan juta. Untuk tanah kuburan saya pernah memakamkan ibu dari teman baik kami. Itu belum digali, sudah minta DP 300 juta dulu. Ya ampun. Itu di Karawang. Itu baru tanahnya, belum petinya, belum yang lain-lain. Jadi hidup ini gak boleh pura-pura kita perlu uang, setuju? Tapi jangan jadikan uang segala-galanya. Orang itu, saya mau berkata lagi, pendeta, hamba Tuhan, siapapun juga pejabat, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pengusaha, siapa saja. Catat, kalau otakmu hanya isinya duit, engkau pasti bajingan dan penjahat.
yang tersinggung itu orangnya, dah itu saja. Serius. Karena orang yang otaknya hanya duit selalu mikir bagaimana jatuhkan dia supaya keuntung. Catat ini baik-baik. Jangan pura-pura. Cinta akan uang itulah akar segala kejahatan. Berarti uang itu jahat tidak? Sangat jahat. Kita perlu uang, tapi jangan uang terus jahat. Saudara, ini konsep penting. Ayo kita pikirkan itu. Jadi kita harus cinta Tuhan. Amin. Bukan cinta uang. Semua pejabat yang korupsi karena otaknya hanya ada uang dan uang. Catat itu baik-baik. Maaf, sebelum pilkada Nabire ada 3 calon. 2 calon datang khusus ke rumah kami. Nah, dari 2 calon itu saya belum pernah menemukan calon pemimpin seperti Pak Mesak Makai. Kalimat pertama yang diucapkan dan Tuhan tetap mendengar itu adalah program pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat Nabire. Ya, tepuk tangan dong saudara untuk program yang luar biasa itu. Serius. Karena itu yang penting. Puji Tuhan, walaupun secara waktu tersita hampir 2 tahun ya Pak jabatan ini, tapi percaya Tuhan akan menolong. Waktu yang singkat ini akan jadi hebat betul Kabupaten Nabire. Maka itu catat baik-baik saudara. Apa isi otak kita hari-hari ini? Terima kasih untuk apa yang Pak Bupati katakan tentang pelayanan pesan. Kalau kami para pengurus yayasan dan guru-guru pengasuh asrama di otak kami ada duit, hanya duit, maka nggak akan jadi seperti ini. Karena orang buka sekolah di mana-mana tujuannya pasti mencari untung. Tapi Tuhan tolong. Tahun ini tahun ke-27 pelayanan pendidikan pesat ada di Nabire. Dan Tuhan tolong luar biasa. Dikirim guru-guru yang hebat datang. Tadi malam, nanti saya belum bicara kepada Departemen Pendidikan, ada seorang dosen S2 dari Makassar. Saya kenal dia sudah lama, sejak dia masih mahasiswa. Tiba-tiba tadi malam jam 11 malam waktu Nabire dia kontak saya. Saya kok pingin ya ngabdi di Nabire, bisa nggak dengan S2 saya ini? Wih, kaget sekali saya. Terus saya langsung ngomong, jangan harapan gaji tinggi loh. Oh enggak. Saya ingin hidup ini bisa berguna buat orang lain. Wow. Nah, saya tunggu CV-nya, apa kurikulum vitae-nya. Ya nanti digodok oleh Departemen Pendidikan. S2 saya nggak minta. Saudara, ayo dalam hidup ini, saya ulangi lagi, lebih baik mikir jalan daripada mikir uang. Karena hidup ini perjalanan. Nah, kalau kita mikir jalan, maka kita harus mikir 2 hal. 1 tujuan. Nah, betul tidak? 1 tujuan. Kemana? Ayah ibu, salah satu keberhasilan kita sebagai orang tua itu bukan cuma mampu menyekolahkan anak kita sampai jenjang tertinggi. Salah. Salah satu keberhasilan kita sebagai orang tua, kalau kita berhasil meyakinkan anak-anak kita, mereka tahu tujuannya kemana. Katakan amin Bapak Mama. Yang belum punya anak, belum menikah, engkau simpan. Saya ulangi lagi. Salah satu keberhasilan orang tua bukan cuma menyekolahkan anaknya ke jenjang yang paling tinggi, tapi mampu membuat anak-anaknya tahu hidup ini mau kemana, tujuan itu kemana.
Kenapa saya bisa berkata begini? Seperti saudara tahu, sejak tahun 81, Tuhan sudah bawa saya pelayanan ke banyak negara, dan khususnya melayani mahasiswa Indonesia. Nah, saya kaget. Ternyata tidak sedikit orang-orang tua yang kaya bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan fasilitas yang wah. Tapi ketika saya ketemu mereka, nggak semuanya, tapi cukup banyak. Jadi kamu ini kuliah ini untuk apa? Maaf, hampir 70% jawaban mereka karena keinginan orang tua supaya gengsi kalau anaknya bisa sekolah luar negeri. Jadi ketika orang tua itu cerita sesama orang tua yang lain, anakmu sekolah di mana? Anakmu kuliah di mana? Oh, di Amerika, oh di Kanada, oh di Australia. Ya wajar. Orang tua mana yang gak bangga kalau anaknya bisa kuliah luar negeri? Betul tidak? Tapi sayang dan kasihan mereka gak tahu. Di Surabaya di jalan, sebentar kok jadi lupa saya, Kapas Kerampung, belok ke kiri itu ada jalan, saya lupa. Itu ada toko bahan bangunan, ya toko bahan bangunan cukup besar. Saya kenal pemiliknya, saudara tahu, spesialis mata lulusan Jerman. Buka pengusaha toko bahan bangunan. Saya tanya, loh ini kenapa? Memang alasan pertama saya tahu, walaupun lulusan luar negeri kalau dokter Indonesianya agak sombong dikit, nggak mau terima. Jadi ketika dia mau praktek dipersulit. Tapi seharusnya dia bisa berjuang. Nah, terus saya tanyalah, kenapa kamu sekolah jauh-jauh spesialis mata lagi, lulusan Jerman lagi, kok buka toko bahan bangunan? Ya untuk menyenangkan papaku aja, karena dia maksa aku jadi dokter spesialis. Padahal hatiku udah di situ. Terus saya bilang, berarti kamu tuh pinter loh. Walaupun gak ada hati bisa lulus. Memang dari dulu aku pinter, tapi pinter bukan di bidang mata. Aku pinter di bidang dagang. Ya mau apa lagi? Nah itu salah satu contoh anak gak punya tujuan karena dipaksa oleh orang tuanya. Maka itu saya ulangi lagi, berpikir tentang jalan, nomor satu harus tahu tujuannya. Betul? Lo jawab ya atau tidak? Anak-anak muda harus tahu loh. Yang masih SD, SMP, SMA harus tahu. Jangan bilang ya terserah papa lah, terserah mama, nggak bisa. Kalian harus tahu sendiri. Nomor dua, mikir jalan, harus mikir siapa teman seperjalananmu. Betul atau salah? Jalannya benar, tujuannya jelas. Kalau teman perjalanannya ngawur, ayo jadi apa itu? Nggak nyampe. Papa mama perhatikan ini, jalan itu penting dipikirkan. Matius 2 ayat 12. Matius 2 ayat 12. Mari kita mikir ini. Excel ini yang Papa ngomong tadi ya dengan kamu tentang dua sekarang itu, ajak bicara baik-baik. Dan karena Matius 2:12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka baca ke negerinya. Nah, melalui jalan lain. Ini penting sekali. Siapa mereka ini yang diperingatkan? Ayo, siapa mereka ini diperingatkan lewat mimpi? Orang Majus. Mikir ya, seandainya orang Majus ini melawan pesan Tuhan lewat mimpi, dan mereka tetap ngotot balik ke negerinya lewat jalan yang lama waktu mereka datang, terjadi apa? Ayo, terjadi apa? Apa? Ditangkap? Bukan. Iya, Yesus mati. Karena ketika mereka sebagai ahli-ahli perbintangan itu mendatangi Raja Herodes, raja yang paling berkuasa di wilayah besar itu zaman itu, Herodes kaget. Raja siapa lagi selain aku? Wah, timbul kemarahan,
timbul iri hati, timbul kebencian. Raja siapa? Wajar gak kalau Herodes takut disaingi ada raja baru? Wajar. Nah, lalu dengan kelicikannya Herodes berkata, oh ada raja baru ya, kami nggak tahu. Ya udah, kamu cari dulu di mana raja itu. Nah, kalau saya ketemu, tolong balik kemari supaya aku bisa menyembah raja baru dan memberi persembahan. Licik gak? Nah, tapi orang Majus ini tidak tahu motivasinya Herodes. Ya mereka sih polos-polos saja. Luar biasa, Tuhan hadir. Ada jalan lain. Masih ingat dosanya Simon Petrus yang terakhir kali waktu dia kembali menangkap ikan? Masih ingat ya? Yohanes 21. Padahal di Lukas 5 pertama kali dia jumpa Tuhan Yesus Mesias itu, dia kagum. Lalu dia berkata, "Guru, aku akan ikut engkau." Langsung Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu Simon, namamu Petrus hari ini, dan mulai sekarang aku jadikan kamu penangkap manusia, bukan penangkap ikan lagi." Dan Petrus dengan nama baru berkata, "Aku tinggalkan semuanya." Ternyata dia gak jujur. Waktu dia kecewa karena gurunya mati. Masih ingat Yohanes 21, Petrus ngapain? Kembali ke jalan yang lama, mancing lagi. Saudara catat, nangkap ikan gak dosa. Betul? Gak dosa nangkap ikan. Jadi dosanya yang mana? Karena kembali ke jalan yang lama. Perhatikan, ada ilustrasinya. Ini terjadi di Inggris berapa abad yang lalu. Ketika lawatan Roh Kudus terjadi di negara itu, wah, pertobatan luar biasa. Suatu hari ada seorang anak muda yang menangis datang kepada gembalanya, "Pak Pendeta, saya jatuh lagi dalam dosa kemabukan. Tolong doakan saya." Dalam kisah itu ditulis gembalanya nggak mau doakan. Kenapa? Pertanyaannya penting. Dulu kan belum ada mobil, belum ada motor, orang masih pakai kuda. Ini pertanyaan Pak Pendeta. Aku tanya kamu, kalau kamu kemana-mana ataupun ke gereja, kamu ngikat kudamu di mana? Markir kudamu itu di mana? Oh, di depan kedai penjual minuman keras. Terus ditempelin anak muda ini, goblokmu gitu. Jadi perlu didoakan nggak orang kayak begini? Tempelin saja. Kenapa? Kasih. Oh, ganti tempat pagi dia, terus suruh minum kencing sudah sampai mabuk dia. Nah, ini loh hidup ini yang salah. Maka itu penting siapa teman perjalanan kita waktu kita berjalan di satu tempat yang tujuannya pasti. Ilustrasi yang lain, sehati-hatinya seorang yang sangat hati-hati kalau dia selalu nemani orang yang lagi ngechat, entah ngechat apa saja. Dengar, sehati-hatinya orang ini hati-hati. Dia nggak ikut ngechat, cuma nemani. Bisa kena chatnya nggak? Jawab coba, bisa kena chatnya nggak? Walaupun dia hati-hati, karena temannya salah. Lah ngapain kamu nemani orang ngechat, kamu ajak ngomong terus? Kalau saya ditemani orang lagi ngechat mulutnya sudah, dia ganggu terus, aku kerja kok. Maaf ya, saya kalau ngomong nggak pernah halus-halus ya begini loh modelnya, biarin. Ya tuh orang lagi ngechat kok ribet aja kamu. Jadi kalau saudara dan saya dalam hidup ini sudah tahu tujuannya kemana, jangan lupa mikir siapa yang menemani aku di perjalanan. Karena itu bisa menentukan kita tetap jalan yang benar atau jalan yang salah.
Betul? Ini penting sekali. Maka itu teman-teman ingat 2 Samuel 13 ayat yang ketiga. 2 Samuel 13 ayat yang ketiga ya. Nah ini penting sekali. Amnon ngapain? Ayo baca. Amnon bagaimana? Mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Terus anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang cerdik, licik, jahat. Saya waktu karena nanti saya jam 10:04 harus mengajar 11:04 ya, harus ngajar. Saudara perhatikan, sayang waktu. Jadi tolong ya bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, baca kisah 2 Samuel 13 ini. Akhirnya Amnon jadi pemerkosa. Dan gilanya Amnon yang diperkosa adik tirinya. Kenapa Amnon jadi pemerkosa? Karena teman seperjalanannya ngawur, namanya Yonadab. Nanti baca nasihatnya. Maka itu anak-anak, perhatikan, siapa sahabatmu, siapa teman seperjalananmu, itu menentukan hidupmu mau jadi apa. Maaf saya cuma cerita, tapi saya tetap berdoa. Saudara, Pak Eko, ya tahu satpam terkenal di Nabire. Angkat tangan dong Eko supaya tahu. Nah itu dia ya. Di antara semua tim pesat dia sekarang paling kaya karena tanahnya paling banyak. Berapa hektar tanahmu sekarang Eko? Ya udah gak usah jawab di sini. Oke. Nah, sebetulnya dia itu datang bertiga. Kami bawa dari Jawa Timur bertiga. Nah, yang satu kalau saudara di daerah Karang ada warung apa namanya? Jawa Timur. Ya, milik Amos. Nah itu satu. Satu lagi namanya Gideon. Siapa jenenge Jawa Gideon lupa. Selamat itu ya. Nah maaf, dari tiga ini 2 tetap tinggal di Nabire dan mereka berhasil. Yang satu namanya Gideon diganti balik ke Jawa. Kalau kamu sempat ketemu bilang, Bapak tetap mendoakan dia untuk keselamatan berlaku. Nah, kenapa yang 2 bisa berhasil? Tapi yang satu, karena yang satu dengan nasihat yang salah dari tetangga-tetangga di kampung. Maka itu teman itu sangat mempengaruhi. Betul saya bilang, bisa pengaruh yang baik, bisa pengaruh yang jahat. Anak-anak muda perhatikan itu. Jaga dirimu. Siapa sahabat kita? Ini sangat menentukan kita akan berjalan ke arah mana. Lihat orang-orang yang otaknya duit, maaf. Joko Widodo presiden sehebat itu, tetap aja ada orang-orang di sekitarnya, termasuk beberapa menteri, termasuk penasihat atau apa saja. Kok bisa pikirannya salah? Ya karena di otak mereka ada duit. Lihat aja, periode pertama Jokowi bisa milih menteri-menteri yang semua kita kagum. Maaf, saya nggak sebut namanya. Di situ saya tuh bertanya, ini presiden kita ini ngelihatnya dari mana kok bisa menemukan orang-orang yang menteri pertama ya di periode pertama. Hebat. Tapi berjalannya waktu satu persatu berguguran. Dan tolong catat, semua yang berguguran sebelum masa periode 5 tahun pertama karena otaknya adalah duit. Catat itu, karena di otaknya ada uang dan uang dan uang.
bisa lihat presiden yang hebat ini. Maka itu Joko Widodo akan tercatat dalam sejarah emas Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya presiden yang buat jalan tol ribuan kilometer. Nah yang dulu-dulu tuh diapain uangnya? Yang ngerti sendiri jawabannya. Akan dikenang sebagai satu-satunya presiden yang membangun bandara-bandara bagus-bagus. Cuma saya yang nabiri ini belum. Kalau lihat Bandara Dekah sekarang, aduh, saya itu punya sejarah khusus dengan Bandara Dekah. Kenapa? Kontraktor pertama Bandara Dekah itu Pak Nanang Suryanto. Nah, pertama kali jalan akan dikeruk, ya Pak Nanang itu charter pesawat MAF dari Bandara Wamena. Saya diajak, wah itu keren sekali. Diajak untuk apa? Nah, Pak Nanang masih percaya dengan satu sistem. Jadi kami sebelum berangkat suruh berdoa anggur perjamuan, ada minyak urapan, ya udah. Jadi begitu mau landing pesawat MAF ini, yang sudah agak dekat, dari ujung yang mau dibongkar itu, maka kami siramkan anggur dan minyak itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami landing. Lalu kami berdoa dengan semua kontraktor yang ada, mesin-mesin berat kita berdoa. Itu sejarah Bandara Dekah. Itu saya lupa tahun berapa. Sekarang bandaranya bagus sekali. Siapa namanya? Goliat siapa? Ingat gak nama Bandara Dekah? Namanya keren betul. Ada yang tahu? Coba cari di Google. Bagus, mentereng sekali. Kalah Bandara Manowari. Nah, saudara, berapa banyak bandara dibangun? Goliat, Goliat, saya ingat nama itu, keren sekali. Nah, Jokowi akan dikenang sebagai presiden dalam sejarah emas Indonesia, yang presiden yang paling banyak bangun waduk. Puluhan, nggak cuma 2-3, puluhan. Terus begitu. Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang bisa merebut saham terbesar milik Indonesia. Belum pernah ada presiden lain. Tolong ya saudara catat, prestasi akan hebat dan berguna buat orang lain hanya dengan satu catatan, kalau di otaknya bukan uang, tapi mensejahterakan orang. Catat. Saya ulangi, pendeta sekalipun, pengkhotbah hebat sekalipun, akan rusak kelakuan dan moralnya kalau uang sudah masuk ke otaknya. Tolong dicatat konsep ini. Maka itu saya selalu berkata pada semua keluarga besar, tidak boleh ada uang di otak kita. Akan hancur nanti. Maaf, saya akan ulang-ulangi terus. Dan teman kita siapa yang memimpin kita di dalam perjalanan hidup ini, yang menang. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Yakinkan diri saudara, kalau di otak kita dan di hati kita tidak ada uang, hanya ada kebenaran, maka setan nggak berani dekat kita. Setan selalu dekat kepada orang yang doyan setan. Aminkan itu. Siapa? Kata Yesus, uang itu siapa? Mamon. Uang itu setan. Saya ulangi, pendeta sekalipun, majelis gembala, mau doktor teologi apapun, kalau hati dan otaknya isinya uang, dia pasti setan. Dah gitu saja. Maka itu semua kita jujur. Untuk apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, dalam filosofi hidup
Walaupun orang lumpuh, mereka tetap berjalan tidak? Ya pakai kursi roda. Betul? Nah, di dalam perjalanan ini maka saudara dan saya harus tahu berdiri di mana dengan siapa, duduk di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa. Sederhana, cuma 3 hal. Anak-anak, kalian perhatikan ya. Orang tua yakinkan anak-anak, Bapak mama gak bisa ngawasi kamu 24 jam penuh. Anak juga risih kalau diikutin orang tuanya terus, betul? Tapi kalian harus bisa milih. Kamu berdiri di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, duduk di mana dengan siapa. Nah, kalau kita bisa memilih berdiri, duduk, berjalan di mana dengan siapa, maka kita orang-orang yang orang-orang yang apa? Berbahagia. Maaf orang Papua asli, saya harus ngomong. Pak Edo ingat nggak ya, kapan kita dipanggil ke Enarotali, agak lama. Ini kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pak Bupati manggil kami, disediakan transfer pesawat pulang pergi. Wah, kami senang. Karena Pak Bupati melihat sekolah pesat di Nabire, Pak Bupati ingin bangun di Enarotali. Kami siap. Asal disiapkan semua bangunannya, apa nanti guru kami bisa gantian. Tapi sedih, berapa pejabat tidak mendukung. Nah, salah satu yang nggak mendukung itu begini, saya kaget. Nah, Pak Edo masih ingat, ini Pak Bupati ngomong begini, Pak Pendeta, kalau pesat jadi kerjasama dengan kami bangun sekolah di sini, maaf ya orang Papua asli, tolong jangan dikirim guru orang Papua. Loh, kami kaget. Saya langsung tanya, maaf loh Pak, kenapa? Aduh Pak, saya ini orang Papua, saya sedih. Berapa banyak PNS orang Papua asli sebagai guru nggak betah di pedalaman. Kaget alasan itu. Kami sudah iakan. Wah, ada kasus besar waktu itu dipaniai, akhirnya Pak Bupati diganti. Maaf ya, Papua tidak akan maju kalau di otak kita hanya ada uang. Maaf saudara-saudaraku, anak-anak orang Papua, jangan dikit-dikit main denda, main palang, main denda, main palang. Itu merugikan diri sendiri. Jawab betul atau tidak? Kita perlu uang. Maaf, sejarah mencatat ketika Universitas USBIM Universitas Satya Wiyata Mandala itu jadi universitas. Maaf, maka kami dari Pesat mengirimkan dosen-dosen yang S2 dan S3 karena kami punya, tapi nggak bertahan lama. Nggak ada satupun waktu itu. Kenapa? Karena korupsinya besar-besaran dan tidak sedikit mahasiswa ingin lulus bayar asal punya S1 untuk kenaikan pangkat di PNS. Maaf, akhirnya semua dosen yang dari Pesat nggak ada yang bertahan satu. Karena politik uangnya jahat sekali. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak, saya tidak tahu lagi. Maaf. Kalau ada pengurus USBIM ikut dengar, maafkan saya, tapi saya harus cerita. Karena ini fakta. Ada dosen kami yang S2 didatangi ke rumah bawa parang lagi, maksa minta lulus. Maaf saudara. Maka itu selalu mikir antara jalan dengan uang. Jangan tempatkan uang nomor 1,
tempatkan jalan nomor 1. Dan kalau kita sudah mikirkan jalan, ingat 2 hal tadi. Apa dan apa? Awas lupa. 1, tujuan. 2, siapa teman kita seperjalanan. Itu akan menentukan kita jadi apa. Jadi lagi sekali tolong ingat, kita berdiri di mana dengan siapa, duduk di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa, itu akan menentukan kita jadi siapa. Anak-anak muda, kau jangan bodoh lagi ya. Ayo bangkit dengan pengertian yang benar ini. Siapa lihat TV kira-kira 2 minggu lalu, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar marah-marah ketika ninjau satu SMA keren kalau saya lihat bangunannya di Tawangmangu. Woi, marah Pak Ganjar. Kok bisa tahu dia? Saya juga kaget. Tiba-tiba Pak Ganjar itu nendang pakai sepatunya saja di salah satu tembok. Ternyata jebol. Itu bohongan, bukan tembok bener. Woi, dipanggil kontraktor. Nah, hal seperti itu, semua kerusakan hidup hanya karena otaknya orang itu isinya duit. Jangan lupa kalimat ini. Bajingan-bajingan uang rakyat dan uang negara itu walaupun Kristen, tapi kalau otaknya duit, dia bajingan dan penjahat. Saudara, ayo bersihkan. Tidak sedikit orang jadi anggota dewan, tujuannya duit, memang gajinya besar. Maka itu dulu mudah-mudahan Jokowi diberi kemampuan untuk memberantas itu. Oke, saya tanya, ini bagian terakhir. Di dalam perjanjian baru, setiap kali bicara jalan, itu langsung mikir jalan apa? Ayo. Ini perjanjian baru. Cepat, saya mau tahu apa yang kita tahu tentang kata jalan. Pokoknya kalau ada kata jalan di perjanjian baru, selalu ada tambahan 1. Jalan, salib. Jangan lupa, salib. Lo betul tidak? Lo ya atau tidak saya tanya? Salib. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menegaskan itu, jangan salib. Salib. Maka itu pada Jumat Filipi, Paulus menangis, aku nasihat kamu dengan menasihat kamu dengan menangis. Kenapa kamu menjadi setru salib Kristus? Ayo, setiap kali kita mendengar kata salib, muncul apa? Jangan bilang ikan bakar, awas kamu. Ayo, tiap kali kita mendengar kata salib, mikir apa? Penderitaan. Kenapa firman Tuhan minta kita jalan di jalan salib? Karena, catat ini, karena tidak ada jalan lain yang membuat kita bisa ke surga kecuali jalan salib. Jalannya sempit. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius 7, ada 2 pintu, pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Jelas semua orang milih pintu yang lebar, jalan yang lebar, karena enak, bisa bebas. Jalan yang sempit enggak enak, berdesak-desakan. Tapi itu jalan yang kita harus lakukan. Orang yang otaknya tidak ada uang, berarti orang itu hidupnya, otaknya, hatinya cuma ada salib. Mau berjalan dalam penderitaan, kesulitan. Nah, semua kita yang berjalan di jalan salib, tolong catat, hafalkan. Setan tidak suka. Kalau saudara dan saya memilih jalan salib, maka setan gak ada di jalan itu. Katakan amin. Setan adanya di jalan yang lebar. Maka itu pilih hari ini.
Siap milih jalan salib? Anak-anak perhatikan ya. Suatu hari papa mama akan lewat. Kalau usia sudah tua, kalian akan tetap ada. Pilih jalan yang benar, tujuannya jelas, dan siapa teman seperjalananmu. Nanti kalau kamu menikah, didik anak-anakmu dengan konsep yang sama juga. Amin.